Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, saya untuk memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama, partner saya bernama Gusti Riki Wardani dan saya sendiri Mia Irawan. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Inokulasi pada Hewan Percobaan. Oke, langsung saja kita masuk kepada isi materinya. Awal mulanya, binatang percobaan merupakan satu-satunya cara untuk melakukan pembiakan virus. Tetapi karena sangat banyaknya perbedaan kepekaan hewan percobaan terhadap infeksi virus yang akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda, baik pada hewan yang sama spesiesnya, apalagi yang berbeda spesies. Maka, untuk pembiakan virus, kini lebih banyak digunakan metode pembiakan dengan cara in vitro, dengan menggunakan kultur sel. Meskipun demikian, hewan percobaan masih digunakan untuk mempelajari sifat-sifat onkogenik virus, patogenesis penyakit virus, reaksi imun terhadap virus, pengaruh lingkungan terhadap infeksi, dan isolasi primer terhadap beberapa jenis virus, misalnya virus Coxsackie. Metode yang digunakan untuk mengadakan inokulasi virus tergantung pada jenis virus yang akan dicoba dan lokasi anatomi dari sel yang dituju dalam percobaan. Contoh, virus berselubung segera menjadi tidak aktif jika berada pada pH asam sehingga tidak mungkin dibiarkan dengan cara inokulasi melalui alat pencernaan. Cara yang sering digunakan untuk melakukan inokulasi adalah melalui yang pertama intravena, yang kedua intracerebral dan intraperitoneal, yang ketiga intranasal, yang keempat intratrakeal dan intradermal, dan yang terakhir dapat melalui subkutan. Dengan demikian, jenis hewan percobaan, umurnya, jenis kelamin, serta cara penyuntikan untuk inokulasi pada hewan percobaan sangat tergantung dari jenis virus yang akan ditanam atau diisolasi. Nah, di sini ada 5 contoh virus. Yang pertama ada virus herpes simplex, yang kedua ada virus rabies, yang ketiga ada dengue, dan yang keempat ada penyebab Q fever, dan kelima adalah polio. Jadi, secara garis besar dapat dilihat pada slide ini cara perlakuan inokulasi pada hewan percobaan. Tapi kami akan mengambil satu contoh saja, yaitu virus rabies untuk dijelaskan secara lebih rincinya ya. Jadi kita langsung aja. Rabies merupakan penyakit zoonosis yang sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian pada hewan maupun manusia. Gejala klinis penyakit rabies dapat dibagi menjadi 3 stadia, yaitu prodromal, eksitasi, dan paralisis. Pada stadium prodromal, hewan mulai mencari tempat-tempat yang dingin atau gelap, menyendiri, refleks kornea berkurang, pupil melebar, dan hewan terlihat acuh terhadap tuannya. Pada stadium eksitasi, hewan mulai garang, menyerang hewan lain ataupun manusia yang dijumpai, dan hipersalivasi. Pada stadium paralisis, hewan mengalami kesulitan menelan, suara parau, sempoyongan, akhirnya lumpuh dan mati. Pada slide kali ini kita akan membahas alat dan bahan untuk melakukan uji inokulasi rabies. Sampel bahan percobaan adalah otak mencit yang mengandung virus rabies standar galur CVS yang berasal dari Amerika Serikat. Bahan tersebut diperoleh dari American Tissue Culture Collection pada tahun 1981. Setelah diperbanyak, virus rabies tersebut disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius atau disimpan di dalam freezer, baik dalam bentuk otak mencit segar yang direndam dalam DMEM, produksi flow, lab yang mengandung 2% FBS maupun dalam bentuk supernatant. Hewan percobaan yang digunakan adalah 9 ekor mencit putih umur 3 minggu yang sudah lepas sapih dan sehat. Untuk tujuan pengembangan biakan virus dalam rangka pelestarian, 6 ekor disuntik virus rabies, sedangkan 3 ekor untuk kontrol negatif atau tidak diberi perlakuan apapun. Bahan lain yang dipakai adalah fosfat bufferfluoride dengan pH 7,2 yang mengandung antibiotik penisilin dan streptomycin 1000 ml, aseton PA, konjugat rabies, dan mounting medium. Alat yang digunakan yaitu sarung tangan, pinset, gunting, pisau bedah, mortar, selain dengan paku ukuran 1 mili, kaca preparat, copper slip, dan mikroskop fluorescence.
Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengembangbiakan virus. Otak mencit yang mengandung virus rabies standar galur CPS dicuci 2 kali dengan larutan PBS dengan pH 7,2 yang mengandung antibiotik penisilin dan streptomycin 1000 mikroliter atau mililiter. Setelah dicuci, otak mencit tersebut digerus dengan menggunakan mortar dan kemudian dibuat suspensi 10% dengan cara menambahkan DMIM produksi flow dan lab yang mengandung 2% FBS. Suspensi virus rabies tersebut kemudian diputar dengan kecepatan 1500 rpm selama 10 menit. Setelah itu diambil supernatannya atau cairannya yang kemudian dijadikan sebagai stok virus rabies. Pengembangbiakan virus dilakukan dengan cara menyuntikkan supernatan virus rabies galur CVS 0,03 ml per ekor pada 6 ekor mencit putih secara intracerebral. Nah, di sini ada contohnya ya. Penyuntikan virus rabies pada mencit putih secara intracerebral langsung ke otak mencitnya. Lalu 3 ekor mencit yang tidak diinokulasi digunakan sebagai kontrol negatif. Pengamatan dilakukan paling lama 21 hari. Apabila terjadi kematian lewat hari keempat pasca inokulasi dengan gejala klinis tremor, sempoyongan, lalu bulu berdiri, dan paralisis, maka mencit mati tersebut diambil otaknya, kemudian diperiksa dengan metode FAT. Apabila terjadi gejala seperti itu tetapi tidak menimbulkan kematian setelah lebih dari hari keempat pasca inokulasi, maka mencit tersebut dimatikan dan diambil otaknya dan diperiksa dengan metode FAT tanpa harus menunggu sampai hewan tersebut mati. Pada slide kali ini, kita akan membahas gimana sih pemeriksaan dengan metode FAT. Yang pertama, mencit putih yang diinokulasi maupun yang tidak diinokulasi atau kontrol negatif diambil otaknya kemudian dilakukan pemeriksaan dengan metode FAT. Lalu yang kedua, sepotong kecil jaringan otak mencit putih yang telah diinfeksi virus rabies maupun kontrol negatif diambil dari hipokampus, otak kecil, dan batang otak secara terpisah. Yang ketiga, jaringan otak tersebut kemudian dihaluskan dengan gunting kecil tajam dan diaduk sampai seperti bubur. Yang keempat, sebagian otak yang sudah menjadi bubur ditempatkan pada gelas objek yang bersih dan kering. Lalu yang kelima, dengan bantuan gelas objek yang lain dibuat sediaan ulas dan dibiarkan pada udara kamar hingga kering. Sediaan ulas ini siap untuk diproses lebih lanjut. Oke, saya akan melanjutkan pemeriksaan dengan metode FAT. Selanjutnya, memasukkan sediaan ulas ke dalam larutan aseton sampai terendam. Kemudian disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius di dalam freezer selama 1 jam. Setelah 1 jam sediaan ulas diangkat dari aseton, lalu dibiarkan pada udara kamar sampai kering. Pada sediaan ulas kering, kemudian diteteskan konjugat rabies dan diinkubasi dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan 80% selama 1 jam. Selanjutnya, sediaan ulas dicuci 3 kali dengan larutan PBS dengan pH 7,4 dengan cara disemprotkan. Kemudian direndam dalam PBS dengan pH 7,4 selama 10 menit. Baik yang diinokulasi virus rabies maupun kontrol dengan 2 kali penggantian PBS. Selanjutnya sediaan ulas kemudian dikeringkan dan ditetesi larutan mounting 1 tetes serta ditempeli cover slip di atasnya. Sediaan ulas lalu diletakkan pada mikroskop fluorescence. Bersamaan dengan itu dilakukan pula pembuatan sediaan ulas kontrol positif dan negatif dengan prosedur kerja yang sama. Oke, pada slide ini kita akan melakukan pembacaan hasil. Pembacaan dilakukan pada sediaan ulas kontrol negatif dan kontrol positif terlebih dahulu. Dilanjutkan pada sediaan yang akan diperiksa, yaitu sediaan ulas dari otak mencit yang tidak diinokulasi dan yang diinokulasi virus rabies.
Apabila pada kontrol positif diperoleh hasil yang non-spesifik atau fluoresensinya tidak memuaskan, seluruh prosedur diulangi kembali. Kontrol positif yang spesifik ditandai dengan adanya titik-titik berwarna hijau yang berpendar sebagai gambaran dari virus rabies. Hasil bisa dilihat hasil pengamatan isolasi virus rabies jalur CPS dari 6 ekor mencit putih yang diinokulasi. Bisa kita lihat dari tabelnya. Dari 6 ekor mencit putih yang diinokulasi virus rabies jalur CPS pada hari pertama pasca inokulasi terjadi kematian 2 ekor. Kematian tersebut mungkin disebabkan oleh stres berat yang dialami mencit putih pada saat diinokulasi secara intracerebral. Pada hari kedua pasca inokulasi, mencit putih yang diamati tinggal 4 ekor. Setelah sampai ke hari ke-6, mencit mulai gejala klinisnya mulai timbul, terus dimatikan. Pada 3 ekor mencit putih kontrol sampai hari ke-6 tidak terjadi kematian. Bisa kita lihat pada tabel 2 ini hasil pengamatan isolasi virus rabies jalur CPS dari 3 ekor mencit putih yang tidak diinokulasi atau sebagai kontrol. Pengamatan hanya dilakukan sampai hari ke-6 pasca inokulasi karena mencit telah menunjukkan gejala klinis berupa tremor, sempoyongan, bulu berdiri, dan paralisis. Semua mencit putih baik yang diinokulasi maupun kontrol negatif dimatikan dan diamati otaknya untuk dilakukan pemeriksaan rabies dengan metode PAT. Bisa kita lihat nanti pada tabel yang ketiga di slide berikutnya. Nah, ini tabel ketiga ini hasil pemeriksaan rabies dengan metode PAT. Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan metode PAT, positif ternyata virus rabies jalur CPS yang diinokulasi ke mencit putih tersebut berhasil tumbuh. Pembacaan di bawah mikroskop fluoresens menunjukkan adanya titik-titik berwarna hijau yang berpendar sebagai gambaran dari virus rabies. Bisa kita lihat gambar pada otak mencit ini ada titik-titik berwarna hijau yang berpendar ya. Hasil negatif. Bisa kita lihat pada hasil negatif atau yang kita gunakan mencit sebagai kontrol tadi. Pada kontrol negatif mencit putih normal, tidak terlihat adanya titik-titik hijau atau terlihat gelap. Virus rabies tersebut kemudian disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius di dalam freezer dalam bentuk otak mencit segar yang direndam dalam DEM yang mengandung 2% PBS maupun dalam bentuk supernatan. Oke, pada slide ini kita akan menjelaskan isolasi teknik baru, isolasi virus rabies. Pada beberapa tahun terakhir ini, beberapa laboratorium telah mencoba teknik baru dalam isolasi virus rabies dengan memakai biakan sel neuroblastoma yang dikenal dengan nama Rabies Tissue Culture Infection Test atau singkatannya RTCIT yang hasilnya lebih sensitif. Apabila kedua metode tersebut dibandingkan sensitivitasnya dalam menumbuhkan virus dalam sampel yang jumlahnya sangat sedikit, kemungkinan keberhasilan kalau menggunakan mencit adalah 50%, sedangkan bila memakai RTCIT ini adalah 99% menurut Webster dan Casey 1996. Kesimpulannya, upaya melestarikan virus
rabies jalur CPS telah berhasil dilakukan di Laboratorium Virologi Balitvet di Kota Bogor. Virus rabies tersebut disimpan pada suhu -20 derajat Celcius dalam freezer, dalam bentuk kotak mencit segar yang direndam dalam double course modified Eagle medium atau singkatannya DMEM produksi lab yang mengandung 2% volatile bovine serum atau PBS serta dalam bentuk supernatan. Dengan tersedianya kontrol virus positif rabies jalur CPS, pemeriksaan dengan metode PAT di Balitvet dapat terus dilakukan. Pemeriksaan rabies dengan metode PAT harus dilakukan seakurat mungkin dengan memperhatikan prosedur kerja yang benar, yaitu teknik pembuatan sediaan ulas, pencucian, pemakaian kontrol virus rabies positif, dan kontrol rabies negatif. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih.